Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanila. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran di Universitas Dyah Hasan Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, mata kuliah Manajemen Pemasaran ini disusun sebagai upaya pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pemasaran yang efektif dan efisien. Jadi seluruh rancangan pembelajaran dan rancangan tugas serta materi yang digunakan sebagai pegangan mahasiswa sudah disiapkan. Nah, rancangan ini mencakup semua rancangan pembelajaran, kemudian rancangan tugas serta materi-materi mata kuliah. Nah, apa saja capaian yang akan didapat oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah Manajemen Pemasaran? Itu yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa itu mampu memahami tentang pemasaran, manajemen pemasaran dan ruang lingkup dari manajemen pemasaran. Kemudian mahasiswa juga harus mampu memahami tentang perkembangan pemasaran di abad ke-21. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perencanaan strategi pemasaran, dan mahasiswa mampu memahami tentang perencanaan pemasaran. Mahasiswa juga mampu memahami sistem informasi pemasaran dan menaksir pasar. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu memahami perilaku konsumen. Mahasiswa mampu memahami identifikasi segmen dan pasar sasaran. Mahasiswa mampu memahami strategi positioning merek. Mahasiswa mampu memahami pasar global, memahami strategi produk, memahami strategi harga, desain dan jaringan pemasaran, serta desain dan komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian, kegiatan belajar mengajar ini ada 16 kali pertemuan. Di 16 kali pertemuan ini, 14 kali pembelajaran dan ada UTS serta UAS. Nah, metode yang saya sampaikan adalah ceramah atau presentasi, kemudian ada diskusi dan eksplorasi dari mahasiswa. Nah, alat bantunya saya biasanya mengajar ini metodenya hybrid, yaitu tatap muka dan Zoom meeting. Kemudian apa saja yang saya gunakan, yaitu menggunakan PowerPoint kalau di Zoom meeting, dan kalau TTM itu PowerPoint dan InFocus. Nah, bagaimana penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa? Nah, penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa adalah yang pertama itu 10% absensi. Kemudian yang kedua ada tugas. Tugas itu berupa individual dan tugas kelompok. Itu penilaiannya adalah 20%. Selanjutnya ada UTS ya. Ujian tengah semester, dan nilainya itu adalah 30%, dan terakhir ada ujian akhir semester yaitu 40%. Nah, itu penilaian terhadap mahasiswa. Kemudian referensi apa saja yang saya pakai di mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu yang pertama saya menggunakan buku Philip Kotler dan Kevin Landskeller, yaitu tentang marketing manajemen. Kemudian ada handout dan literatur yang ada hubungannya dengan pemasaran. Nah, selanjutnya untuk lebih bagaimana cara saya mengajar, nanti akan saya teruskan di video berikutnya. Nah, demikianlah ulasan singkat mengenai deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru Alhamdulillah. Dea sehat? sehat. Sehat. Sehat, Bu. Pipi sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Finsky sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Aldi gimana kabarnya? Wah, luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke. Hari ini kita materi kita pertemuan yang kelima ya Nak ya. Tapi sebelum kita mulai materi yang kelima, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kenapa nih pada lesu? Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Ah, sarapan dulu dong. Taruhnya sarapan dulu tadi Nak. Tapi walaupun belum sarapan, masih kuat kan untuk mengikuti materi dengan Ibu? Kuat, Oke. Ibu. Kuat, Ibu. Semangat, Bu. Semangat ya? Semangat. Oke, kalau semangat, Ibu tes dulu semangatnya gimana. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Kurang semangat tuh. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Semangat. Sekali lagi ya. Semangat pagi. 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 Semangat. Iya. Sudah semangat, sudah top energinya udah full, kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di materi manajemen pemasaran ini, Ibu akan mereview materi kita minggu yang lalu ya. Ibu share screen dulu. Ya, hari ini kita belajar tentang perencanaan strategi pemasaran. Oke. Nah, sebelum belajar strategi pemasaran, Ibu akan mereview dulu. Mereview dulu materi minggu yang lalu. Nah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mereview atau menjelaskan kembali materi kita minggu yang lalu? Coba. Ada yang bisa? Rahma, Bu. Siapa, Nak? Rahma. Ya, silakan Rahma. Apa? Konsep kuliah minggu lalu yaitu konsep dasar pemasaran. Konsep marketing atau konsep pemasaran merupakan strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Tujuannya untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditargetkan. Secara umum dikenal 6 dasar manajemen pemasaran, tetapi saat ini konsep atau filosofi baru ditambahkan ke yang sudah ada. Yang pertama yaitu konsep pemasaran holistik. Yang kedua, konsep pemasaran sosial. Yang ketiga, konsep pemasaran. 4, konsep penjualan. Yang kelima, konsep produk. Dan yang keenam, konsep produksi. Bu. Iya, ada lagi? Coba. Rina, bisa? Rina Ardiana? Ya, Bu, tentang proses manajemen pemasaran. Ya. Perencanaan pemasaran yaitu 1. Menentukan tujuan, 2. Mengevaluasi peluang, 3. Menciptakan strategi pemasaran, 4. Mempersiapkan rencana pemasaran, 5. Menyusun program pemasaran. Ya, jadi minggu yang lalu kita belajar tentang konsep dasar pemasaran. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rahma dan Yati dan Rina Adiana. Jadi
Minggu yang lalu kita review sedikit materi kita, yaitu tentang konsep dasar pemasaran. Nah, konsep dasar pemasaran itu merupakan strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditargetkan. Nah, kemudian ada 6 ya, secara umum kita mengenal 6 konsep dasar dari manajemen pemasaran. Ya, yang pertama itu ada konsep pemasaran holistik, kemudian ada konsep pemasaran sosial, selanjutnya ada konsep pemasaran, kemudian ada konsep penjualan, ada konsep produk, dan ada konsep produksi. Nah, itu materi kita minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang kita ke perencanaan strategi pemasaran. Nah, sebelum Ibu bahas ya, sebelum kita sama-sama membahas apa sih perencanaan strategi pemasaran, kira-kira ada yang tahu nggak proses dari pemasaran? Coba. Saya Bu, Siapa sebutkan namanya? Wildo Fabela Bu. Iya, silakan Wildo. Baiklah. Apakah itu perencanaan strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara untuk menentukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Dan ada juga strategi pemasaran marketing. Strategi adalah gambaran besar mengenai hal yang akan dilakukan oleh sesuatu perusahaan di suatu pasar. Iya, jadi benar apa yang dikatakan Wildo, tapi sebelum kita menjelaskan secara rinci, Bu menjelaskan secara rinci, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu nanti adik-adik mampu memahami proses dari manajemen pemasaran. Kemudian adik-adik harus mampu ya menyusun perencanaan dan program strategi pemasaran. Selanjutnya adik-adik juga harus mampu mengimplementasikan rencana dan program pemasaran. Sampai di sini bisa dipahami? Nanti item-itemnya akan seperti ini ya. Adik-adik harus mampu memahami prosesnya, bagaimana proses manajemen pemasaran, kemudian bagaimana kita menyusun perencanaan dan program strategi pemasaran, kemudian bagaimana kita mampu mengimplementasikan rencana dan program pemasaran. Oke, lanjut. Nah, apakah perencanaan strategis pemasaran itu? Nah, perencanaan strategis pemasaran adalah bagaimana cara kita untuk menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Nah, strategi pemasaran atau marketing strategi adalah gambaran besar mengenai hal yang akan dilakukan oleh perusahaan di suatu pasar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Bu. Bisa Bu. Oke, lanjut ya. Nah, bisa dilihat di layar, nak? Bisa Ibu. Elemen-elemen program pemasaran suatu perusahaan. Nah, elemen itu terdiri dari yang pertama itu ada pasar target, ya, ada pasar target, kemudian ada bauran pemasaran. Dalam pasar target itu ada strategi pemasaran, ditambah dengan apa? Prosedur kendali dan detail mengenai waktu. Kemudian ada rencana pemasaran dan rencana pemasaran yang lain. Baru setelah itu ada program pemasaran suatu perusahaan. Nah, ini adalah elemen-elemen program pemasaran suatu perusahaan. Sekarang ingin Ibu tanyakan sama kalian, nah, apa ya
keuntungan dari program pemasaran yang harus membangun ekuitas pelanggan. Ada yang bisa menjawab? Jadi Bu tanya, bagaimana program pemasaran itu harus membangun ekuitas pelanggan? Aldi, Bu. Ya, silakan Aldi. Satu, keuntungan yang diharapkan bergantung pada ekuitas pelanggan. Dua, pemilik mengharapkan keuntungan finansial. Tiga, pertumbuhan profit dari pelanggan. Empat, masing-masing strategi pemasaran memberi kontribusi terhadap ekuitas pelanggan. Ya. 5. Bagaimana dari suatu program pemasaran harus kerja secara keseluruhan. 6. Perencanaan untuk masing-masing strategi membutuhkan kehati-hatian. Iya, benar sekali ya apa yang dikatakan teman kita tadi, Aldi, bahwa program pemasaran itu harus membangun ekuitas pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Keuntungan yang diharapkan itu bergantung pada ekuitas dari pelanggan. Kemudian pemiliknya mengharapkan keuntungan finansial. Ada pertumbuhan profit dari pelanggan. Selanjutnya, masing-masing strategi pemasaran memberi kontribusi terhadap ekuitas pelanggan. Nah, selanjutnya bagian dari suatu program pemasaran harus kerja secara keseluruhan. Dan perencanaan untuk masing-masing strategi itu pasti membutuhkan Hati-hatian. Dan iya, kita lanjut ya. Oh ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Mengapa pentingnya perencanaan strategi pemasaran? Ya, pentingnya perencanaan strategi dalam pemasaran itu, jika rencana strategi yang baik, bila dilaksanakan buruk, masih bisa mendapat keuntungan. Makanya kita perlu perencanaan. Nah, ketika perencanaannya yang buruk, tidak bagus, namun diimplementasikan dengan baik, saya dapat membuat rugi perusahaannya. Nah, selanjutnya, jika perencanaan strategi kreatif yang dibutuhkan untuk bertahan adalah berfokus pada praktek yang terbaik untuk hasil yang lebih baik. Jadi di sini dalam perencanaan strategi pemasaran, ya jika perencanaannya kita sudah merencanakan sebaik mungkin, tapi kita melaksanakan dengan tidak sesuai dengan rencana, maka otomatis keuntungannya tidak bisa kita dapati. Oke. Kemudian misalnya kita melakukan dengan baik, tapi tidak ada perencanaan, pasti hasilnya tidak baik. Lanjut ya. Nah, apakah yang disebut dengan peluang yang menarik? Jadi, yang disebut dengan peluang yang menarik itu adalah peluang adalah terobosan baru, adalah yang terbaik. Setidaknya dibutuhkan keunggulan yang kompetitif. Dan kita harus menghindari pemasaran, ya, pemasaran kena atau meleset dengan suatu proses yang logis. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis peluang yang harus kita incar, ya. Yaitu ada produk yang ada. Jika produknya ada, maka bagaimana? Kita harus melakukan penetrasi pasar. Jika produknya baru, kita harus melakukan pengembangan pasar. Nah, jika pasarnya yang ada, kita harus melakukan pengembangan produk. Nah, jika pasarnya baru kita melakukan diversifikasi. Nah, peluang-peluang internasional yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu, dunia ini semakin
semakin kecil ya dalam perusahaan ya. Kemudian apalagi kita harus membangun keunggulan yang kompetitif di negeri kita sendiri dan di negeri yang lain. Jadi mulai sekarang kita harus membangun apa sih? Nah, keunggulan kita yang kompetitif. Kemudian ya kita mulailah lebih dahulu di sebuah pasar yang baru. Baru nanti kita menemukan tren yang lebih baik dari berbagai variabel. Nah, selanjutnya kita melakukan penyaringan yang harus mempertimbangkan resiko dan manfaat. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak, Bu. Belum, Bu. Sudah dipahami apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Jika sudah paham, materi kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum selesai, Ibu ingin tahu nih, kira-kira apa sih kesimpulan materi kita pada hari ini? Silakan. Ya, Ibu. Ya, silakan Nadia. Kesimpulan dari proses manajemen pemasaran itu, dari Ya. perencanaan pemasaran, yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua mengevaluasi peluang, yang ketiga menciptakan strategi pemasaran, keempat mempersiapkan rencana pemasaran, kelima menyusun program pemasaran, dan untuk mengelola rencana dan program pemasaran yang bertujuan untuk itu dimulai dari mengukur hasil dan mengevaluasi kemajuan. Dan untuk mengimplementasikan rencana dari program pemasaran, itu ada perencanaan strategi pemasarannya. Iya, coba yang lain. Siap, cukup, Ibu. Iya, bagus sekali kesimpulan dari Nadia. Coba yang lain. Rahma, Bu. Ya, silakan Rahma. Bu. Ya, silakan. Kesimpulan perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara dapat menemukan berbagai peluang menarik, menyusun strategi yang menguntungkan. Strategi pemasaran atau marketing strategi adalah gambaran besar mengenal hal yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan di suatu pasar. Iya. Oke, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam proses manajemen pemasaran itu pasti yang pertama adanya perencanaan dalam pemasaran, ya. Kemudian apa saja sih perencanaan dalam pemasaran tersebut? Pasti kita yang pertama itu menetapkan tujuan, ya. Kemudian mengevaluasi peluang, kemudian menciptakan strategi pemasaran. Selanjutnya kita mempersiapkan rencana pemasaran dan baru kita menyusun program pemasaran. Nah, kemudian baru kita mengelola rencana dan program pemasaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengukur hasil, kemudian mengevaluasi kemajuan. Nah, selanjutnya baru kita mengimplementasikan rencana dan program pemasaran. Nah, baru nanti kita dalam perencanaan strategi pemasaran, kita harus tahu dulu perencanaan strategi pemasaran itu apa sih? Nah, itu bagaimana cara kita untuk dapat menemukan berbagai peluang yang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Nah, strategi pemasaran adalah gambaran besar mengenai hal yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan di suatu pasar. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini ya, Nak ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan minggu depan kalian pelajari materi menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi minggu depan nanti materi akan Ibu berikan, kita diskusi minggu depan. Nanti tolong ke komtinya membuat 5 kelompok untuk diskusi materi menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Nah,
Kita tutup ya nak, sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita tutup, ini masih lesu banget kayaknya. Ya, kita top up energi lagi ya, Ibu Pilar. Pagi adik-adik, kita semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Sekali lagi. Jangan harus dong. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Ya, sekarang senyum 10 detiknya mana? Coba Ibu mau lihat senyum 10 detik. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu tutup ya, Ibu tutup dan tak lupa sekali lagi kita berdoa ya, berdoa memohon sama Allah, mengucapkan syukur. Mulai. Berdoa selesai. Amin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.